Nah, ini 350-7. Nah, ini bener ya. Jadi ada juga yang nyebut kadang-kadang operator atau mungkin helper nyebutnya alatku Hitachi PC 200 rusak. Hitachi kok PC, yang Hitachi ya bener sukses gitu sebagai contohnya. Atau Komatsu SK 200 ya kan nggak nyambung sebenarnya. Nah ini makanya kita sama-sama lah share, sama-sama kita pahamin bahwa ini penulisan yang benar ya, atau penyebutan yang benar untuk jenis eskavator ya. Eskavator Hitachi Success 350-7. Oke, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Pada alat berat eskavator, untuk komponen utama dibagi menjadi 3 berdasarkan posisinya. Nah ini adalah pembagian pengelompokan komponen utama ya berdasarkan posisi. Ini yang pertama adalah front attachment. Front attachment ini yang mulai dari sini nih yang saya lingkarin merah ini sampai dengan bawah pangkalnya, ini pangkal boom. Nah ini namanya kita sebut front attachment. Nah ini bagian mana alat berat, bagian mana front attachment, nah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah upper struktur. Ini kita lihat upper struktur. Nah ini upper struktur, ini bagian atas, bodi bagian atas penumpang komponen-komponen hidrolik, engine dan sebagainya. Ini ya, ini namanya upper struktur. Kemudian yang ketiga adalah undercarriage. Undercarriage ini posisinya di sini ya, di bawah. Ini semuanya undercarriage, penumpang bagian bawah dari ekskavator tersebut. Ini undercarriage. Semua yang di dalam kotak ini adalah masuk undercarriage. Oke, selanjutnya, nah kita mulai mengenal nama komponennya ya. Yang pertama paket. Nah ini paket nih, paket ini ya fungsinya untuk menggali, menggaruk atau sebagai penampung material yang akan diangkat. Kemudian nomor 2 ini link H atau juga bisa disebut link A. Ini penghubung antara paket dan silinder. Oke, nomor 3 arm. Ya ini ya, jangan salah, ini yang namanya arm. Kadang orang balik-balik nih, ada juga yang nyebutnya stick arm. Nah, kemudian nomor 4 silinder paket. Silinder paket yang ini ya, ini mulai dari tabungnya dan ini rootnya. Silinder dan root silinder. Nah, ini disebut silinder paket karena ini penghubung ke paket. Kadang-kadang orang bilang ini silinder arm karena posisinya di arm. Bukan ya, ini yang benar adalah penyebutannya silinder paket. Nah, kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 ini baru silinder arm. Ini menghubungkan antara arm dan paket. Ini fungsinya silinder ini seperti otot ya, jadi menarik dan mendorong. Kemudian ini nomor 6 adalah boom. Mulai ujung sini sampai ini sampai bawah, boom foot namanya. Ini boom. Ini sebagai lengannya dari ekskavator. Kemudian nomor 7 ada silinder boom. Nah ini silinder boom, ada 2 ya, kanan kiri silinder boom. Kemudian nomor 8 cabin. Nah ini cabin, ini adalah tempat operator ya, tempat operator untuk mengoperasikan alat tersebut. Nah, isinya ada seat operator ya, atau kursi, instrumen, monitor dan sebagainya lah. Ini cabin. Kemudian nomor 9 counterweight. Counterweight nih ya, bagian ini. Counterweight. Kemudian swing bearing nomor 10. Nomor 10 ini ini sebenarnya bearing yang sangat besar. Ini menghubungkan antara
upper struktur dan counterweight. Sehingga dengan adanya bearing ini dia akan bisa berputar ya 360 derajat untuk upper strukturnya dari undercarriage-nya. Kemudian nomor 11 track shoe. Track shoe itu kalau sebiji ya. Ini namanya track shoe atau papan shoe. Nah, kalau segulungan ini, segulung ya ini ya. Satu set gini, ini namanya boleh disebut tracklink SC. Tracklink SC shoe. Jadi tracklink ini kayak rantai gitu ya. Rantai. Ini ada tapak shoe. Tuh. Kemudian nomor 12 idler atau front idler, ini ya bulat ya. Bulat ini namanya front idler. Kemudian nomor 13 roller atau disebut lower roller. Ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini adalah lower roller atau roller bawah, atau bisa disebut juga track roller. Nah, roller sebenarnya ada atas dan bawah. Ini yang atas ya, ada 2 biji. Ini roller atas atau upper roller atau carry roller. Nah, itu namanya. Kemudian kita ke nomor 14. Nomor 14 ini adalah travel device. Travel device itu terdiri dari travel motor dan final drive. Nah, makanya ini adalah fungsinya adalah penggerak dari undercarriage ini. Jadi dia bisa maju mundur ya, ini yang menggerakkan. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, ini secara gambaran, secara ilustrasi ya dari unit excavator. Kita mulai lagi. Nomor 1 adalah bucket cylinder, kemudian boom cylinder, ini adalah boom cylinder nomor 2, nomor 3 arm cylinder, nomor 4 ada center joint, ini center joint di tengah ini, atau bisa juga disebut swivel joint. Nah, ini sebenarnya fungsinya untuk menghubungkan antara sistem hidrolik atas dan bawah ya. Jadi biar enggak hostnya nggak ikut melintir, itu makanya ada center joint. Center joint itu ya. Kemudian nomor 5 adalah swing bearing. Nah, ini swing bearing, bearingnya besar sekali sehingga bisa berputar upper strukturnya 360 derajat ya. Kemudian nomor 6 swing device. Nah, swing device ini fungsinya untuk memutar dari bodi ini. Nah, ini yang memutar ini dengan tenaga hidrolik. Swing device terdiri dari swing motor dan swing gear. Nah, itu namanya swing device. Kemudian nomor 7 tangki, fuel tank. Ini tangki solar. Nomor 8 hydraulic oil tank atau tangki hidrolik. Nomor 9 control valve. Control valve merupakan pusat pengontrolan dari sistem hidrolik. Ini disebut control valve. Nomor 10 pilot filter atau pilot relief valve. Nah, ini barangnya nih. Nah, ini ada di sini ya. Ini pilot filter sekaligus pilot relief. Kemudian nomor 11 ini adalah pump device atau main pump hidrolik pump. Nah, ini. Kemudian nomor 12 engine atau mesin. Nah, ini ya, berada di posisi belakang ini adalah engine atau mesin. Kemudian nomor 13 ada intercooler. Kemudian nomor 14 air conditioner kondensor ya, atau AC kondensor. Nah, ini. Kemudian nomor 15 radiator. Ini radiator nomor 15. Oh, sorry, ini yang tengah. Kemudian ada baterainya ada 2. Baterai untuk alat berat
hampir semuanya ya itu 24 volt. Nah, ini ada 2. Kemudian nomor 17 travel device. Nah, ini travel device. Ini bagian final drive, yang di dalam ini bagian motor. Fungsinya adalah penggerak ya, penggerak dari undercarriage. Nah, ini ada sprocket nih. Ya di motor juga ada sprocket gitu ya. Kemudian nomor 19. Nomor 19 ini air cleaner. Nah, ini sebenarnya bukan housing ya, apa ya? Body dari intake air cleaner, ya. Ini ada rumahan air cleaner ya ini. Kemudian nomor 20 adalah signal control valve. Nah, ini kecil, ini harusnya banyak hostnya, itu host pilot kecil-kecil. Ini yang menghubungkan dari handle atau pilot valve ke control valve. Ini namanya signal control valve. Kemudian ada nomor 21 shut off solenoid valve ya. Shut off ini fungsinya ya untuk sebagai pengunci atau pengaman ya, ketika tuas dari shut off valve ini ditarik, maka alat tidak bisa digerakkan. Begitu dia diturunkan, maka alat berat ini bisa digerakkan gitu ya. Kemudian nomor 22 ada travel pilot valve, ini 2. Ini fungsinya jika digerakkan atau ditekan maju akan maju, ditekan mundur alat akan mundur gitu ya. Kemudian ada front attachment atau swing pilot valve. Nah, ini ada 2, kanan kiri. Yang kanan ini fungsinya untuk bucket dan boom. Yang kiri swing dan swing dan arm ya.